Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat peternak Dadung Kawuk yang berbahagia. Saat ini saya sedang mengadakan belajar ke kandangnya Abah Zidan yang sementara ini saya bersama istri saya. Mudah-mudahan kehadiran saya yang belajar mencari ilmu untuk ternak domba ini nanti Allah meridhoi. Dan ini sejumlah 30 kambing dalam satu kandang. Nah, untuk teknis dan sebagainya nanti saya akan bertanya langsung kepada Abah Zidan yang selaku pemilik usaha ternak domba di Karangkates. Bapak Zidan, mohon maaf ini kehadiran saya. Saya Suliono ingin mencari ilmu tentang peternak, usaha ternak yang mungkin selama ini untuk di desa-desa itu secara tradisional, tapi alhamdulillah pada saat ini jenengan ternak tapi tidak ngarit, tidak angon, tapi kambingnya alhamdulillah kayak gini, besar-besar dan gemuk-gemuk. Mungkin bagaimana kiat-kiat atau cara jenengan sehingga saya nanti bisa mencontoh dan meniru. Saya mohon bantuan dan bimbingannya. Mungkin itu. Mulai kapan Bapak ini untuk ternak ini, Pak? Ya, kalau kita ngomong hasil, sepertinya memang sesuatu yang mudah gitu ya. Tetapi untuk menghasilkan seperti ini itu memang tidak mudah gitu kan. Kita butuh waktu, butuh kesempatan, butuh banyak belajar. Dan kalau boleh saya bagikan, jangan pernah takut kalau misalnya suatu ketika kita itu menerima masalah atau ada hambatan gitu kan. Nah, setiap hambatan yang kita lalui pasti ada sesuatu yang perlu kita pelajari, kita dalami. Nah, posisi ini adalah kesempatan di mana saya sudah banyak menerima atau mengalami beberapa masalah. Nah, sekarang saya tidak ingin panjenengan semua punya masalah seperti saya. Kalau bisa, kalau memang panjenengan ingin memperdalam, monggo datang ke sini, ke Karangkates, sehingga saya bisa berbagi buat panjenengan. Intinya, bagaimana kita bisa mengelola kambing ini sebanyak ini, dan kambing itu tidak perlu ngarit, ya? Tidak perlu ngarit, dan dalam pengelolaan ini semua bisa berlangsung dengan baik. Saya kira itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kondisi kandang, kemudian pakan, terus kemudian bagaimana kita dari pakan itu dikelola supaya semuanya menjadi teratur. Kalau sudah ada kandang, pakan, kemudian keteraturan, insya Allah panjenengan akan seperti ini. Kira-kira itu yang bisa saya bagikan. Mungkin mohon maaf Pak, karena saya ini persiapan dari nol, mungkin yang perlu saya persiapkan dulu itu apanya Pak? Mungkin kaitannya dengan saya mencontoh nanti. Ya, nomor satu harus dia sampaikan kandang. Kandangnya tidak perlu yang mahal, tetapi kandang itu bisa representatif buat mereka. Nomor satu, kandangnya adalah bagaimana kawan-kawan atau panjenengan pada saat membuat kandang itu antara bawahnya ini dengan yang di paling lantainya ini minimal 1 meter. Oke. Karena dengan begitu amonia itu tidak sampai ke hewan sehingga hewan menjadi sehat. Kedua, dalam mengelola ini diatur bagaimana sehari-hari petugas pembersihnya itu bisa mudah untuk membersihkan kandang. Iya. Gitu? Ya. Terus berikutnya adalah bagaimana memberikan pakan itu tepat pada waktunya. Gitu aja. Jadi kandang nomor satu, kemudian pengelolaan pemeliharaannya bagaimana. Nah, selanjutnya dan sebagainya nanti sambil berjalan nanti kita akan ketemu gitu kan. Iya. Ketemu bagaimana supaya kita memelihara mengelola kambing-kambing ini dengan baik. Saya kira itu. Ini nampaknya tanpa bau sama sekali Pak, ya bau tapi kan nggak begitu kayak yang tradisional itu. Ini mungkin pengaruh dari fermentasinya ya Pak ya. Yang pasti pakan ini kita fermentasi.
Terus pakan ini kenapa bau? Karena kotoran itu bau. Salah satunya kotoran itu mengandung nutrisi yang tidak bisa dicerna oleh kambing. Kan gitu. Nah, supaya tidak bau salah satunya adalah kita buat pakan itu kita fermentasi. Kita buat pakan itu bisa dicerna oleh kambing dengan secara maksimal. Karena kalau diserap dengan maksimal, yang keluar ini benar-benar berupa jadi feses saja, jadi telek saja, jadi nggak ada campuran nutrisi. Yang menjadi bau adalah nutrisi, dan nutrisi itu mengandung amonia, dan amonia itu membuat pemanasan global, salah satunya. Yang kedua adalah bau, efek daripada bau. Saya kira itu. Gitu. Terus gini Pak, selama jenengan berusaha ini apa nggak ada istilah overproduct gitu ya? Overproduct, mungkin kalau ayam harganya kan dipermainkan itu, kalau kambing mungkin karena melimpahnya kambing yang ada sehingga harganya dipermainkan, itu pernah ngalami kayak gitu nggak? Ini gini, kalau kita berbicara itu berarti kita berbicara dengan tata kelola. Nah, sementara ini kelemahan dari masyarakat atau petani itu berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi dia bisa melakukan apa saja, yang penting dia sendiri itu hidup, temannya nggak mikir. Nah, kalau kita pola ini yang panjenengan khawatirkan tadi, kalau kita bersama-sama menghadapi satu masalah, saya yakin masalah itu akan bisa mudah diselesaikan. Misalnya overproduct, apa yang harus kita lakukan? Begitu overproduct, sebelum overproduct, kita kan punya link itu teman-teman itu yang bisa mencarikan terobosan pasar. Kan gitu. Nah, kalau kita berdiri sendiri ya sudah selesai, gitu kan? Kita di pasar selesai kan gitu. Tapi pada saat kita mengeluarkan dalam jumlah banyak, pasar nggak mampu untuk menyerap. Kalau begini, kalau dengan sistem kita ada link, gitu kan? Kita akan mendapatkan kesempatan di mana teman kawan-kawan kita bisa membantu untuk memasarkan. Ada sistemnya, gitu kan? Nah, kalau sistem itu kita pakai, saya yakin rakyat atau petani ini menjadi sejahtera. Saya kira itu. Jadi kelemahan kita adalah kita tidak pernah belajar dari pengalaman kita. Kenapa kita kemarin itu terpuruk? Kita harus mencari. Nah, sementara ini kita hanya bicara bagaimana aku bisa selesai. Sedangkan secara kelompok komunitas tidak. Kalau ini kita hadapi bersama-sama, saya yakin pasar itu akan mengikuti kita. Sementara ini kita akan selalu dipermainkan sama pasar. Nah, kita coba sekarang, jangan ikut pasar, tapi pasar harus ikut sama kita. Karena petani selama ini kan selalu kalah. Karena dia hanya memikir dirinya sendiri. Saya kira itu, Pak. Iya. Okay. Terima kasih. Dan ini jualnya ini berat ya Pak ya, bukan biji ya, bukan ekor ya. Jadi ini bukan jogrokan ya. Jadi ini kita pada saat masuk berapa beratnya. Nanti pada saat kita keluar juga gitu, kita ditimbang beratnya. Jadi yang kita nilai adalah beratnya dia. Sehingga kita sekarang ini bagaimana caranya dia berikan pakan yang nutrisinya cukup, menambah bobot, sehingga di akhir nanti kita dapatkan. Karena secara finansial kita akan mendapatkan keuntungan dengan ditimbang. Kedua, kita punya kepastian. Kalau yang kita beli jual jogrokan, istilahnya di kampung, di masyarakat itu, jogrokan itu hanya mencari kelemahan si pembeli. Kalau pembelinya pas itu nawarnya salah, mereka yang untuk penjualnya. Gitu. Jadi supaya kita win-win solution, sama-sama menangnya adalah ditimbang. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak ya. Dan nanti saya selanjutnya mohon bimbingan dan arahan bagaimana saya bisa sama-sama nanti sejahtera lewat peternakan, usaha ternak kambing domba ini. Ini selama ini mungkin berapa ekor Pak ini? Ini baru 28. Oh, 28. Ini 28, di kandang sebelahnya tadi ada 61. Nanti ada lagi di kandang satunya lagi itu ada sekitar 8. Jadi ada sekitar 100. Terus ini yang fattening, pengemuan. Nanti ada lagi yang breeding. Ya. Jadi intinya jangan sampai kita itu mengelola itu hanya terputus satu rangkaian selesai gitu kan. Kalau bisa kita berkelanjutan. Terus targetnya berat apa waktu? Artinya ini selama mungkin 3 bulan harus lempar dan harus mencapai target sekian kilo gitu.
Apa gimana? Kita target di durasi, artinya di kelamaan. Oh, 3 bulan, ya. 3 bulan, 4 bulan kita harus keluar. gitu, ya. Nanti kita proses lagi gitu. Ya, ya. Terima kasih Pak ya. Nanti saya mohon bimbingan dan arahan bagaimana biar saya nanti bisa dan kita sukses sama-sama lewat ternak ini. Lewat ternak. Gitu. Jadi begitu. Terima kasih saya mengganggu jenengan sedaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.